Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Hari ini kita akan memulai playlist baru, yaitu pemrograman dasar pada Java. Pada video pertama kali ini kita akan membahas dulu apa itu algoritma dan bahasa pemrograman. Algoritma berasal dari kata algoritm, yang merupakan panggilan populer bangsa Eropa terhadap seorang ahli matematika Muslim dari Jazirah Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Al-Khawarizmi pada abad ke-19. Algoritma atau algoritm adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi di sini algoritma berfungsi untuk menyusun urutan langkah-langkah dalam kita menyelesaikan permasalahan, mulai dari awal sampai urut-urutan langkah satu demi satu hingga sampai ke akhir penyelesaian masalahnya. Nah, pada contoh Anda bisa lihat, kita akan membuat 2 gelas campuran kopi susu dari sebuah gelas kopi dan segelas susu. Dengan menggunakan algoritma, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah-langkah logis yang dapat dijalankan, yang pertama, persiapkan segelas kopi dan segelas susu. Kemudian, langkah kedua, siapkan sebuah gelas kosong. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita tuangkan setengah gelas kopi murni ke dalam gelas kosong. Ya, sesuai dengan arah panah yang Anda lihat. Kemudian, disusul langkah berikutnya, yaitu langkah keempat, tuangkan setengah gelas susu ke dalam gelas kosong hingga menjadi 1 gelas penuh. Lihat pada panah yang berwarna hijau. Kelima, sisa susu pada gelas dituangkan ke dalam gelas kopi sehingga menjadi 1 gelas penuh. Dan hasil akhirnya akan menjadi 2 gelas kopi susu dan 1 gelas dalam kondisi kosong. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan konsep algoritma. Jadi di sini dalam menyelesaikan masalah kita harus mengurutkan satu persatu, step by step, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi setiap langkah tidak ada yang terlewat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin dalam menyelesaikan masalah ini bisa menggunakan beberapa macam cara. Ya, kita bisa memilih cara A, cara B, atau cara C. Nah, dalam pemrograman pun sama. Ketika kita menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah, kita bisa memilih dengan algoritma A, B, atau C, sesuai dengan keinginan kita. Walaupun di akhirnya nanti akan menghasilkan hal yang sama. Jadi, untuk menghasilkan satu hal yang sama, kita bisa menggunakan algoritma yang berbeda atau cara yang berbeda. Kemudian, setelah kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan algoritma atau menentukan urutan-urutan penyelesaian masalah, kita lanjut ke pembelajaran tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengguna, dalam hal ini adalah manusia, dengan mesin komputer. Kenapa harus ada bahasa pemrograman? Karena pada dasarnya mesin komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Jadi di sini diciptakanlah bahasa pemrograman. Nah, untuk menjembatani antara manusia dengan komputer. Karena manusia tidak mungkin untuk mempelajari bahasa mesin karena begitu kompleks. Selanjutnya, bahasa pemrograman sendiri mempunyai beberapa karakteristik, yaitu 1. Memiliki tata bahasa dengan aturan khusus dalam pendeklarasiannya. Kemudian yang kedua, memiliki interrupt library untuk menerjemahkan perintah yang diinputkan. Yang ketiga, menggunakan interpreter atau compiler untuk menerjemahkan sintaks pemrograman ke dalam bahasa mesin. Nah, di sini maksud dari pendeklarasian khusus adalah tata bahasanya mempunyai
alur tersendiri. Ya sama seperti ketika kita belajar bahasa asing, kemudian kita belajar bahasa Indonesia, kemudian bahasa Prancis misalnya. Semuanya mempunyai pendeklarasian dan tata bahasa sendiri, dan mempunyai perbedaan dalam hal pendeklarasian atau tata bahasa, walaupun memiliki maksud yang sama. Nah, kemudian di sini nanti kita akan membahas juga tentang apa itu interpreter dan compiler. Pada dasarnya, kalau Anda lihat dari bagian ketiga ini, fungsinya adalah untuk menerjemahkan sintaks pemrograman ke dalam bahasa mesin. Nah, jadi sama seperti tugasnya adalah seperti translator bahasa. Ya, kalau misalkan kita ingin berkomunikasi, ya, kita misalkan hanya bisa bahasa Indonesia, kemudian kita ingin berkomunikasi dengan orang Prancis yang hanya memiliki bahasa Prancis. Caranya ya kita harus menggunakan seorang translator atau penerjemah, sehingga komunikasi tetap bisa dilaksanakan. Berikutnya, berdasarkan penggunaan, ada dua kategori bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman untuk tujuan umum. Bahasa pemrograman untuk tujuan umum adalah jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menciptakan aplikasi yang bersifat general atau umum. Contohnya seperti C++, Visual Basic, Pascal, Java, PHP, dan Delphi. Yang kedua, bahasa pemrograman untuk tujuan khusus adalah jenis bahasa pemrograman yang dibuat untuk keperluan tertentu, seperti COBOL, digunakan untuk keperluan bisnis dan administrasi, assembler untuk pengontrolan hardware, serta Prolog untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di bawahnya Anda bisa lihat itu adalah alur atau bagaimana pembagian bahasa pemrograman menurut penggunaannya. Jadi ada dua, yaitu khusus dan umum. Nah, contoh-contohnya Anda bisa lihat di kotak di bawahnya. Selanjutnya, bahasa pemrograman juga memiliki dua buah level. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu bahasa yang dimengerti oleh mesin, yaitu berupa 0 dan 1 atau on-off. Bahasa ini akan langsung dieksekusi mesin ketika diinstruksikan pengguna kepada mesin tanpa melalui media translator. Contohnya bahasa rakitan atau assembler. Nah, pada bahasa tingkat rendah ini sebenarnya tingkat eksekusinya lebih cepat, ya, karena tidak perlu adanya proses penerjemahan dan otomatis pasti memakan waktu yang lebih cepat. Kemudian di level kedua ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa yang dirancang mendekati bahasa manusia sehari-hari. Pada praktiknya, ketika dieksekusi, bahasa tingkat tinggi membutuhkan compiler untuk mentranslasikan atau menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Contohnya Java, C, Ada, Basic, Pascal, Delphi, FoxPro, Prolog, COBOL, dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda bisa lihat alur dari proses penerjemahan atau translator pada bahasa tingkat tinggi. Ya, dari bahasa pemrograman atau kode pemrograman tertentu, kemudian ditranslasikan atau diterjemahkan ke bahasa mesin, kemudian dikerjakan oleh CPU dan kemudian hasilnya akan ditampilkan ke dalam output. Berikutnya, interpreter adalah tipe translator yang menerjemahkan kode program baris demi baris hingga akhir baris program, dan apabila terdapat error pada sebuah baris tertentu, maka baris program sebelumnya akan dieksekusi. Kemudian yang berikutnya, compiler adalah tipe translator yang dalam menerjemahkan kode program akan diperiksa semua baris kode program yang sudah dideklarasikan sampai tidak terjadi error. Namun, jika terdapat error, maka proses eksekusi dihentikan dan compiler akan memberitahukan letak kesalahan baris program dengan mengabaikan baris program sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di video awal, di video pertama kita. Kita lanjutkan di video kedua nanti, kita akan bahas lebih lanjut tentang pemrograman dasar di Java.
Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.